Selamat datang kembali di channel Saham Cuan. Di video kali ini kita akan membedah secara menyeluruh saham PT Royal Tama Mulia Kontraktorindo Tbk dengan kode RMKO. Seperti biasa, saya ingatkan kembali bahwa video ini murni untuk edukasi dan bukan ajakan membeli atau menjual saham. Semua keputusan investasi tetap berada di tangan Anda masing-masing. Video ini dibuat pada tanggal 15 Februari 2026 menggunakan data keuangan hingga kuartal ketiga 2025, serta harga penutupan pasar tanggal 13 Februari 2026. Mohon teliti kembali angka-angka yang ditampilkan, karena selalu ada kemungkinan perbedaan sumber data. Video ini dibuat atas permintaan dari subscriber kita, @cinta.desa. Saham RMKO dalam beberapa bulan terakhir mengalami kenaikan yang sangat luar biasa. Return ratusan persen membuat banyak investor mulai melirik dan bertanya, apakah ini peluang emas atau justru sudah terlalu mahal? Disinilah kita akan melihatnya secara rasional. Kita tidak akan terpaku pada euforia. Kita akan membedah dari dua sisi. Pertama, fundamental untuk mengetahui kualitas bisnis, kesehatan keuangan, dan kemampuan perusahaan menciptakan nilai jangka panjang. Kedua, teknikal untuk memahami perilaku harga, momentum pasar, dan risiko koreksi. Karena dalam investasi yang matang, fundamental memberi kita alasan dan teknikal memberi kita timing. Tujuan kita bukan mencari sensasi. Tujuan kita adalah meminimalkan langkah spekulatif dan mengelola risiko secara disiplin. Mari kita mulai dari pondasi paling penting, kualitas bisnis dan angka-angka di baliknya. Analisa fundamental saham RMKO. Memahami bisnis RMKO secara utuh. Mari kita mulai dari pondasi paling penting, bisnisnya. RMKO merupakan perusahaan jasa penunjang pertambangan batubara yang terintegrasi. Artinya, mereka tidak hanya menyewakan alat berat, tetapi terlibat dari hulu hingga hilir aktivitas tambang. Mulai dari persiapan infrastruktur tambang, operasi penambangan batubara, pembangunan hauling road, pengangkutan batubara, pengelolaan emplasemen dan sistem pemuatan kereta, hingga reklamasi pasca tambang. Secara konsep bisnis, ini adalah model yang sangat kuat. Jika volume tambang besar dan kontrak jangka panjang stabil, seharusnya perusahaan seperti ini bisa mencetak pendapatan besar, arus kas konsisten, dan margin yang sehat. Namun, konsep bisnis yang bagus belum tentu berarti perusahaan yang sehat secara keuangan. Dan disinilah kita mulai masuk ke realita angka. Pertumbuhan pendapatan naik cepat tapi belum berkualitas. Pendapatan RMKO selama TTM mencapai sekitar 284 miliar rupiah. Secara year-on-year kuartalan, pendapatan tumbuh sekitar 67%. Sekilas ini terlihat sangat bagus. Artinya ada kontrak baru, volume proyek meningkat dan aktivitas operasional memang berkembang. Banyak investor pemula langsung tergoda pada angka pertumbuhan ini. Tapi ingat, growth investing yang sehat bukan hanya tentang revenue naik, melainkan apakah pertumbuhan itu menghasilkan laba bersih dan arus kas positif. Dan disinilah masalah RMKO mulai muncul. Laba masih rugi meski penjualan naik. Net income TTM RMKO masih minus sekitar 60 miliar rupiah. EPS TTM tercatat minus 47 rupiah. Walaupun secara persentase EPS tumbuh ribuan persen year on year, itu terjadi karena sebelumnya rugi lebih dalam. Ini disebut base effect. Perusahaan memang membaik dibanding kondisi sangat buruk, tapi belum menjadi perusahaan untung. Dalam dunia investasi, perusahaan rugi sama dengan risiko tinggi. Turnaround sama dengan spekulatif. Belum bisa disebut growth stock berkualitas. Margin keuntungan yang sangat tipis. Mari kita lihat margin. Gross margin hanya sekitar 10%, operating margin sekitar 5%, net margin sekitar 3%. Untuk bisnis berat dengan alat mahal, risiko tinggi dan siklus komoditas keras, ini margin yang sangat tipis. Artinya, sedikit kenaikan biaya solar, sedikit keterlambatan proyek atau turunnya harga batubara langsung bisa membuat perusahaan rugi lagi. Ini bukan bisnis dengan mode kuat. Kualitas manajemen modal merusak nilai pemegang saham. Sekarang kita masuk ke rasio terpenting investor jangka panjang. ROA minus hampir 10%, ROE minus hampir 34%, ROIC minus lebih dari 25%. Ini sangat buruk. Artinya,
uang pemegang saham tidak berkembang, malah menyusut nilainya. Dalam value investing, ROE negatif berkepanjangan sama dengan red flag besar. Perusahaan tidak menciptakan nilai. Neraca keuangan. Likuiditas dalam kondisi bahaya. Kas hanya sekitar 5 miliar rupiah. Sementara utang jangka pendek 69 miliar, total kewajiban 423 miliar. Current ratio hanya 0,40, quick ratio hanya 0,31. Artinya, aset lancar tidak cukup untuk bayar kewajiban jangka pendek. Dalam bahasa sederhana, kalau kreditor menagih sekarang, perusahaan kesulitan bayar. Ini kondisi likuiditas kritis. Cash flow, masalah terbesar RMKO. Cash flow dari operasi minus 92 miliar, free cash flow minus 77 miliar, namun cash flow financing plus 91 miliar. Artinya sangat jelas, perusahaan hidup dari utang baru atau pendanaan eksternal, bukan dari keuntungan bisnis. Ini tidak sustainable. Bisnis sehat seharusnya, operasi menghasilkan uang, bukan membakar uang. Valuasi, mahal untuk perusahaan rugi. PBV sekitar 4,6 kali, PSR sekitar 2,8 kali, PER negatif. Investor membayar 4 kali nilai buku untuk perusahaan yang masih rugi dan cash flow negatif. Ini sangat tidak masuk akal untuk value investing. Biasanya PBV tinggi hanya layak untuk perusahaan profit besar, cash flow kuat dan ROE tinggi. RMKO tidak punya itu. Risiko finansial. Altman Z-score berada di zona distress. Ini secara statistik menunjukkan risiko kesulitan keuangan tinggi, belum tentu bangkrut tapi jelas tidak sehat. Kenapa harga saham naik ratusan persen? Dalam 6 bulan naik hampir 500%. Ini bukan karena fundamental membaik drastis. Ini karena euforia sektor tambang, narasi turnaround, dan spekulasi pasar. Biasanya pola seperti ini, naik sangat cepat, turun juga bisa sangat cepat. Kesimpulan analisa fundamental. Mari kita rangkum jujur dan objektif. Positif, bisnis nyata dan terintegrasi. Pendapatan tumbuh cepat, sektor sedang aktif. Negatif besar, masih rugi, cash flow operasi negatif parah, likuiditas kritis, ROE destruktif, valuasi mahal, risiko finansial tinggi. Analisa teknikal RMKO. Sekarang kita masuk ke analisa teknikal saham RMKO. Di bagian ini kita tidak akan membahas laporan keuangan, melainkan membaca langsung perilaku harga. Karena pada akhirnya, harga saham adalah refleksi emosi pasar, antara optimisme, keserakahan, dan ketakutan. Mari kita mulai dari tren besar. Dalam 6 hingga 12 bulan terakhir, RMKO menunjukkan kenaikan yang sangat agresif. Harga terus mencetak higher high dan higher low, yang berarti secara struktur, tren masih bullish. Namun ada satu hal penting. Sudut kenaikannya semakin curam. Awalnya naik bertahap, lalu berubah menjadi hampir vertikal. Dalam analisa teknikal, ini disebut parabolic move, dan secara historis, pergerakan parabolik jarang bertahan lama. Biasanya diakhiri oleh koreksi tajam. Bukan karena perusahaan tiba-tiba jelek, melainkan karena harga sudah naik terlalu cepat dibanding kemampuan pasar menyerapnya. Sekarang kita lihat momentum. Pada fase kenaikan ekstrem seperti ini, indikator momentum biasanya berada di zona overbought berat. Artinya tenaga beli sudah terlalu dominan. Masalahnya ketika semua orang sudah beli, siapa lagi yang akan mendorong harga naik? Di titik ini, pasar mulai kehabisan pembeli baru. Biasanya setelah itu terjadi dua hal. Harga bergerak datar sebentar, lalu disusul penurunan tajam. Selanjutnya kita perhatikan volume transaksi. Di awal kenaikan, volume naik sehat, menandakan akumulasi. Namun mendekati puncak, sering muncul lonjakan volume besar dengan candle harga yang mulai kecil-kecil. Ini sering menjadi tanda distribusi. Artinya pemain besar mulai menjual ke publik yang sedang euforia. Retail masuk terlambat, bandar keluar perlahan, dan setelah distribusi selesai, harga biasanya jatuh cepat. Sekarang mari kita bicara soal level psikologis. Dalam 1 tahun, RMKO naik dari puluhan rupiah ke ribuan rupiah. Kenaikan puluhan kali lipat ini secara teknikal hampir selalu diikuti koreksi besar. Koreksi normal pada saham parabolik biasanya 30% sebagai koreksi ringan, 50% sebagai koreksi sehat, bahkan 60-70% pada koreksi berat. Dan ini bukan berarti saham jelek, ini adalah hukum pasar.
Harga tidak pernah naik lurus tanpa nafas. Kemudian kita perhatikan potensi divergensi. Seringkali menjelang puncak, harga masih mencetas high baru, namun momentum mulai melemah. Tenaga dorongnya berkurang. Ini disebut bearish divergence, dan secara statistik, ini sering menjadi sinyal awal pembalikan arah. Bukan langsung crash hari itu juga, tapi menjadi peringatan bahwa risiko mulai jauh lebih besar daripada potensi untung. Sekarang mari kita pahami siklus psikologi pasar. Awalnya saham ini naik diam-diam, lalu mulai ramai. Kemudian makin banyak dibicarakan. Masuk grup-grup saham, mulai muncul cerita cuan besar, dan akhirnya FOMO massal. Di fase ini, harga biasanya melonjak vertikal. Secara teori pasar, ini adalah fase akhir dari sebuah rally besar. Bukan berarti tidak bisa naik sedikit lagi, tapi risiko kejatuhannya sudah sangat tinggi. Sekarang kita rangkum secara teknikal objektif. Tren memang masih naik, namun momentum sudah terlalu panas. Kenaikan sudah tidak sehat, volume menunjukkan tanda distribusi, dan struktur harga sudah parabolik. Dalam kondisi seperti ini, risk-reward menjadi buruk. Potensi naik mungkin tinggal sedikit, sementara potensi turun bisa sangat dalam. Maka secara teknikal, RMKO saat ini bukan berada di area beli ideal, justru berada di zona rawan koreksi. Cocok hanya untuk trader cepat yang disiplin stop loss, dan sangat tidak cocok untuk entry baru jangka menengah maupun investor jangka panjang. Jika koreksi terjadi, itu bukan hal aneh. Itu justru normal dalam pergerakan saham yang naik terlalu cepat. Yang tidak normal adalah berharap harga terus naik tanpa pernah turun. Titik kesimpulan teknikal. Tren masih bullish, tetapi fase sudah sangat matang. Momentum melemah, risiko jauh lebih besar dari peluang. RMKO saat ini lebih dekat ke zona distribusi daripada zona akumulasi. Kesimpulan akhir. Kita sedang melihat saham dengan fundamental yang belum sehat, namun harga yang sudah bergerak terlalu jauh. Kombinasi ini hampir selalu berarti risiko tinggi. Kenaikan yang terjadi lebih banyak didorong oleh momentum dan euforia, bukan oleh kekuatan keuangan yang solid. Bagi trader agresif, volatilitas mungkin terlihat sebagai peluang. Namun bagi investor jangka panjang yang mengutamakan keamanan modal, kondisi seperti ini justru menuntut kehati-hatian ekstra. Dalam dunia investasi yang berkelanjutan, keuntungan terbaik datang dari bisnis yang sehat, bukan dari harga yang bergerak terlalu cepat. Maka secara objektif, RMKO saat ini lebih cocok dikategorikan sebagai saham momentum spekulatif, bukan saham investasi fundamental. Selama perusahaan belum mampu mencetak laba konsisten, menghasilkan arus kas positif, dan memperbaiki struktur keuangan, maka kenaikan harga setinggi apapun tetap rapuh. Ingat satu prinsip penting, harga bisa naik karena emosi, tetapi nilai hanya tumbuh karena kinerja. Dan pada akhirnya, pasar selalu kembali pada fundamental. Itulah kesimpulan besar dari analisa fundamental dan teknikal RMKO. Semoga pembahasan ini membantu Anda melihat saham secara lebih rasional, bukan sekedar mengikuti euforia. Karena dalam investasi, bertahan lama jauh lebih penting daripada untung cepat. Semoga pembahasan hari ini menambah sudut pandang dan memperkaya wawasan Anda. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung channel ini agar kita bisa terus menghadirkan analisa yang objektif dan mendalam. Sampai bertemu di pembahasan saham berikutnya. Tetap rasional, tetap disiplin, dan selalu utamakan manajemen risiko.